yang buat Onyo senang di sini? Seru karena punya adik juga rame. Terus Kumpul bareng terus. Ya, aku kagum sama Thalia karena tadi pada usia anak-anak biasanya rata-rata anak itu ngerjain antara 4 sampai 5 menit. Lalu Thalia mengerjakan dalam waktu 1 menit 26 detik dengan tanpa kesalahan. Ya pokoknya secara general Onyo tuh sayang banget sama ayah bundanya gitu. Jadi Onyo boleh orang gak suka sama Onyo boleh orang nanyain Onyo apa aja, tapi kalau orang udah mulai nyenggol atau ngomong sesuatu yang gak enak tentang keluarga Onyo, tentang ayah bunda, tentang adik-adik, itu Onyo bakal marah banget. Happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu, buat familymu happy. Buat familymu happy. Donsu, ini sekarang aku sedikit mau ngasih tahu nih kegiatan yang kita lakukan dalam rumah. Jadi hari ini kebetulan ada waktunya Onyo untuk bertemu dengan psikolog. Jadi itu dia. Hai. Kak Mel, Onyo. Hai, the Onsu. Ini Onsu ya? Ini kita dilatih gambar sama Auntie Mel. Belajar gambar lion atau terserah ya. Onyo maunya gambar SpongeBob. SpongeBob. Ini loh tadi nih. Apa? Onyo mau gambar apa, Nak? Mau gambar lion, SpongeBob, and Patrick. Ya? Oh ya. Warna-warnanya ada. Onyo. Apa sih? Ih, udah gede masa masih gitu tuh. Tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh. Tuh, mana tuh? Raja sayang. I love you. I love you so much, Onyo. Ada white, yellow. Ada rasa lemon di sini. Rasa lemon. Kok rasa? Iya. Ada white, yellow, green. Oh ini dia yang bunda cantik. Sorry nak. Baru mau jelasin. Enggak, baunya baru mau jelasin. Ini warnanya apa, Ipa apa? Jadi 10. Apa yang buat Onyo senang di sini? Seru karena punya adik juga rame. Terus Kumpul bareng terus. Jadi sekarang Onyo duluan yang cerita, nanti malam kita bilang. Tak, cerita apa? Cerita apa aja? Sweet kalau enggak? Ya udah. Bisa Sweet cerita apa? apa? Sweet apa? Gunting batu. Rock, sister, paper, rock, sister, paper, shoot. Yes. Oh, oke, jadi you choose. Mau Auntie Mel duluan yang nanya? Iya, Auntie Mel yang nanya. Oke, Auntie Mel akan nanya ya. Nah, Auntie
kasih Onyo kalimat yang belum selesai, Onyo diminta untuk nyelesain kalimat itu. Oke? Ya? Nah, Onyo perlu omongin ke Auntie Mel apa aja yang muncul di pemikiran Onyo pertama kali setelah Onyo dengar kata-kata itu tanpa terlalu banyak berpikir. Oke. It's gonna be fun, isn't it? Oke. Pertama. Ayo. Oke, biarkan dia di dalam. Kalau tadi Thalia sore itu Thalia. Siang ya. Dari siang Thalia. Jadi berapa jamnya itu nggak bisa kita bilang karena tergantung bagaimana si anak lagi seru banget dia ngobrolnya. Jadi untuk Donsu ini ada mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat kalian semua karena ini mahal nggak? Kalian tanya deh, sebenarnya ini nggak terlalu mahal dan juga banyak juga kok yang di tempat-tempat yang memang mereka prakteknya di tempat-tempat yang pasti kalian terjangkau gitu. Jadi kita kebetulan emang biasanya kan kita ke tempat kamel. Hanya ini kan emang karena situasi yang seperti ini tidak memungkinkan, jadi akhirnya ya karena semuanya. Kalau kemarin-kemarin ini kita memang melakukannya lewat camp semuanya, tapi kalau camp kadang anak nggak kurang konsentrasi. Nggak fokus karena dia harus melihat sekelilingnya. Nah kalau ini tuh mereka me time banget nih misalnya. Ini semua jawaban pokoknya Auntie Mel terima ya. Nggak ada jawaban yang benar dan salah. Oke. Ya. Selanjutnya. Belum selesai. Ini udah hampir 2 jam tapi dia belum selesai. Coba kita lihat ya. Selanjutnya. Kesulitan Bahasa Inggris. Oke. Semangat Onyo. Oke. Kita keluar lagi. Ntar kita tunggu hasilnya seperti apa perkembangan untuk hari ini khususnya. Ya, oke. Tuh tangisan Tania menggelegar. Izin. Itu artinya apa? Oh oke, jadi artinya apa itu? Sukie. Oh oke, sukie. Oke, itu apa? Pohon gede itu namanya. Can we sing a song? Bisa nggak nyanyi? How I wonder what you are, like a diamond in the sky, like a
jauh tinggi ke tempat kau berada. Jauh tinggi Ke tempat kau berada. Thank you so much. Tadi punya ininya, ya, batal-batalnya ya. So minum onion gives a great job. You can pick like how about 10 or 5? 10. Okay. Ambil saya. Ya udah, onion 10. Iya, coba dong. Kan Cici tadi lama. Ini juga lama. Oh iya, Cici lama ya. Oke, coba onion sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donju sekarang Konyo udah selesai. Udah selesai? Apa lagi? Mau Konyo? Nih peluk aja peluk. Yeay. Berapa lama sih nggak ketemu Onyo? Berapa lama sih orang Onyo kelas dong, cuma sebentar. Kiss me. Kiss. Ya udah. Kiss bentar aja, cuma bentar doang, bentar kiss me. Ya udah. Bagaimana Mel? Good, it was fun. Monyo itu humble banget, jadi selalu menyenangkan. Tadi kalau dilihat kita melakukan sesi ini dengan seru, dengan main-main tapi serius. Tapi Onyo tuh menyenangkan banget dan dia tadi cerita banyak hal soal gimana dia nangkep belut, terus gimana dia pernah mau nangkep belut tapi terus nangkep ular. Tapi seru banget. Oke, jadi Donsu ini tadi itu sudah ada sesi untuk Thalia dan terus memang Thalia nggak sempat ngambil karena bundanya memang tidak ada keterampilan dari segi kamera. Ya, jadi ini pas kedapatannya Mas Onyo. Nah kalau kita dari Thalia dulu deh. Kalau dari Thalia itu secara progres ada ya Mel? Iya, tadi kan Thalia kan aku tes intelijensi ya, dan memang butuh waktu sih untuk scoring kemudian interpretasi. Tapi dari hasilnya sekilas aja, dari hasil observasi memang ini tingkat intelijensinya memang tampaknya cemerlang untuk anak seusia dia. Kayak tadi ada tugas yang biasanya anak-anak kerjain dalam waktu 5 menit, kalian bisa kerjain dalam waktu 1 menit 26 detik. Wow. Dan itu perfect, bener. itu ya, aku juga sampai amazed gitu. Dan ya kemampuan verbal bahasa ini mungkin kan pengen tahu kenapa bisa dibilang amazed gitu. Oke. Ya, aku kagum sama Thalia karena tadi pada usia anak-anak biasanya rata-rata anak itu ngerjain antara 4 sampai 5 menit. Lalu Thalia mengerjakan dalam waktu 1 menit 26 detik dengan tanpa kesalahan. Jadi itu dari hasil observasi. Memang kalau untuk skor keseluruhan Mel perlu waktu untuk scoring, untuk memberi skor dan kemudian menginterpretasi karena alat tesnya itu terdiri dari 10 sub alat tes, jadi nggak cuma 1, 10. Jadi Donsu itu memang kalau untuk Thalia ada 10 alat tes yang dikasih sama Mel untuk Thalia. 10 sub alat tes 10 sub alat tes yang ya. dikasih untuk Thalia, 10 macam untuk mengukur, untuk dapetin nilai IQ-nya gitu. Oke. Jadi memang kita nggak bisa terka-terka, tapi kita semuanya based on data. Nah, 10 itu perlu di scoring, kemudian nanti diinterpretasi. Hasilnya mungkin akan keluar ya mungkin 2 mingguan dari sekarang. Nah, tapi tadi secara umum, observasi umum, pengamatan umum, dia sangat mudah untuk tangkap instruksi. Ya dimana ini juga menunjukkan pola pikir yang baik. Ya kan,
dikasih tahu instruksi sekali langsung nangkep, oh iya ini artinya ini, gitu. Terus udah gitu mengerjakannya juga cepat, ya, semangat cepat gitu. Jadi antusiasme dia dalam belajar juga cepat. Nah terus tadi ada juga alat tes yang mengukur memori dan mengukur kecepatan belajar anak. Ini kalian bagus di situ, dalam arti dia punya kapasitas atau kemampuan yang sangat baik, potensi yang sangat baik untuk nyerap pelajaran. Jadi kalau di sekolah diajarin apa aja, itu cepat nyerapnya gitu. Terus secara kemampuan verbal, ya, berbahasa yang kaitannya sama bahasa, dia baik sekali, pemahamannya baik gitu. Tutur katanya ya pemahaman penalaran verbal. Jadi bukan hanya terkait sopan santun, bukan, tapi bagaimana dia menganalisa verbal. Itu kayak misalnya tadi Thalia selain pakai sepatu bisa pakai sandal gitu. Nah, ini bagaimana dia menghubungkan antara si sepatu sebagai alat kaki dan sandal. Itu contoh-contoh ikannya kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya memang kamu dan Wendas dikaruniai anak yang luar biasa cemerlang, dan I think it's a gift. Cinta bunda sangat Well done ayah bunda, karena anak juga kan, anak tuh kan punya potensi kecerdasan itu bukan hanya bawaan aja, tapi juga pengajaran juga. Jadi ada faktor nature dan nurture. Nature itu adalah yang dibawa, genetiknya. Nurture-nya itu adalah gimana pola pengasuhan, stimulasi. Ya, jadi kalau dari seumuran Tania kan Bensu sudah menyediakan alat-alat permainan yang bisa menstimulasi panca indahnya Tania, misalnya yang bunyi-bunyian, yang kayak gitu-gitu. Itu semuanya tuh merangsang perkembangan otak menjadi. Kita ngeliatnya kayaknya mereka nggak ngerti ya walaupun baik, tapi ternyata ada fungsinya ya. Iya, ternyata itu semua stimulasi. So makanya saya bilang well done untuk ayah dan bunda, yeay. Kalau untuk Onyo tadi banyak cerita, tapi beberapa cerita kita tidak bisa tayangkan. Iya. Kita tidak bisa tayangkan karena itu sifatnya confidential. Tapi Jadi yang gini, kenapa sebenarnya cerita itu tidak bisa ditayangkan? Karena memang ada yang kita bisa share, berbagi bagaimana cara kita memberikan pelajaran untuk anak sebenarnya. Tapi beberapa cerita yang tidak bisa kita share itu karena bersifat pribadi, dimana dari situ karakter anak sebenarnya terbentuk dan karena apa, seperti apa. Jadi cerita dari tentang si anak itu bisa merangkum bagaimana psikolog ini menjelaskan mencari benang merahnya dan karakter anak ini seperti apa. Coba kalau Onyo itu gimana? Onyo tuh kemampuan dia yang paling unggul menurut Mel adalah kemampuan interpersonal. Apa itu? Jadi interpersonal skills itu adalah bagaimana dia mampu berhubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya, baik itu yang seusia ataupun orang dewasa. Jadi dia tuh kayak tidak ada gap gitu loh antara dia dan orang dewasa. Jadi bahasa awamnya itu mudah untuk adaptasi. Jadi gampang untuk adaptasi gitu. Jadi itu sih kemampuan yang paling penting. Jadi kalau misalnya ngobrol sama Onyo, ya dia emang se-excited itu anaknya gitu. Gitu. Anaknya se-excited gitu ya? Jadi memang intinya gini deh, orang-orang yang akan tidak heran kalau dia punya banyak fans, karena memang ya dia mudah bergaul, masuk ke siapa aja, ke segala umur. Mau umur dia, mau umur yang beda, itu dia bisa menempatkan diri. Itu keunggulan dia, karena dia tuh anak alam, gitu kan, lebih anak alam. Kalau Thalia kan punya keunggulan di bidang akademis, itu dia nomor satu. Dan ya pokoknya secara general Onyo tuh sayang banget sama ayah bundanya gitu, dan pokoknya benar-benar kepingin berusaha untuk melindungi ayah bunda.
Onyo boleh orang gak suka sama Onyo boleh orang nanyain Onyo apa aja, tapi kalau orang udah mulai nyenggol atau ngomong sesuatu yang nggak enak tentang keluarga Onyo, tentang ayah bunda, tentang adik-adik, itu Onyo bakal marah banget. Tapi dia nggak pernah loh dia ngomong sama kita dia marah banget ya. Dia nggak pernah. Tadi itu beberapa kali muncul. Jadi dia bilang dia marah gitu. Dia sama kita sih nggak pernah ngomong dia marah ya. Tadi dia gini. Dia yang melindungi ceritanya. Oh enggak, tadi dia Mungkin ngomong sama kita soft kali ya. literal itu. Mungkin ngomong sama kita dia lebih soft. Nggak kan kalau Mel kan dia kan Ya dia kan tanya. Iya, dia kan punya triknya sendiri. Kalau buat kita kan dia Tadi bahkan untuk masuk ke pertanyaan juga kita pakai permainan dulu ya, sweet dulu tadi ya, sweet dulu, yang menang siapa gitu. Tapi yang menang siapa pun tetap akan itu sih, tetap akan mengerjakan tugas yang itu. Tapi kan sebenarnya ini adalah bagaimana kita melakukan pendekatan sama anak sesuai dengan usianya, dan coba untuk pahami dari sudut pandangnya. Gitu. Dan kalau Onyo bisa bercerita dengan terbuka kan berarti kan dia cukup merasa nyaman. Karena tadi sebelumnya aku yang diinterview sama Onyo. Aunty Mel udah kenal ayah dari kapan? terus aku nanya, Onyo umurnya berapa? Aku bilang gitu kan. tapi kawan dia emang keponya tinggi banget. Oh iya banget. Onyo umurnya berapa? 15 tahun. Ya udah dari umur segitu Aunty Mel kenal sama ayah. Oh gitu. Oh oke. jadi kayaknya terus tadi aku bilang Aunty Mel satu tim sama ayah, jadi kayaknya udah aman cerita apa aja itu. Jadi memang pada saat itu kalau Onyo itu memang harus didampingi, ya harus didampingi, harus dijelaskan karena ya kalau mungkin seusia Thalia dia selama ada orang yang bisa ngajak dia ngobrol, ngajak dia main. Juga karena pertama kali ketemu Thalia kayak cuek, terus yang akhirnya dia ngerasa udah mau ngomong, udah mulai ngomong, itu juga ada prosesnya ya karena Iya. berapa kali ketemu ngobrol, cuek ngobrol, sampai akhirnya ditanya kamu kapan di sini? Iya, terus tadi tiba-tiba disuruh nginep. Aunty Mel nginep di sini. Dia udah pakai daster. Aunty Mel akan nginep di sini kan? Dan masih bawa tas kan? Masih tas gembok. Jadi maksudnya gimana sih? Besok pagi ganti lagi. Dia sehariannya bisa ganti berkali-kali. Nggak kayak tiba-tiba orang mau nyewain kamar gitu kan? Kamarnya banyak kan? Aunty Mel akan nginep di sini kan? Oke, jadi kalau Bertrand sendiri mengenai kayak sosial media, ya sosial media ini memang sebenarnya agak kesulitan Mel ketika aku harus melepas Bertrand bersama manajer atau sama roadman, tapi saya harus, mereka juga kan pantauan kita kan, jadi tidak boleh, mereka sudah support kita untuk tidak memberikan gadget ke Bertrand karena saya cuma takut dia baca-baca hal-hal yang ya maksudnya Donsu tidak kita pungkiri terlalu banyak pemberitaan yang menurut saya itu akan pasti berdampak, berpengaruh, nggak ngerti ya sudah diceritakan atau sama Mel atau enggak, yang akhirnya saya takut mempengaruhi perkembangannya si Koko gitu. Iya. Nah itu yang saya tetap bersimbulat untuk belum dulu ya kayaknya untuk anak saya gitu karena usia dia yang kayak gitu tuh usia yang memang benar-benar dia kritis banget, tapi tipe Onyo ini tipe yang memendam soalnya. Jadi pada saat itu akhirnya saya dan istri saya memutuskan untuk tidak menggunakan sosial media. Jadi kesulitannya apa? Kesulitannya itu ya beberapa referensi lagu Mel. Kan jujur kalau dari YouTube akhirnya misalnya lagu Pelangi-Pelangi itu ada, gue pasti kasih 3 versi. Kasih A, B, C. Nah dia mau suka yang mana? Gitu. Jadi Onyo tuh perlu waktu untuk ini dulu. Tadi diam dulu, dia gini dulu. Dia tuh butuh waktu sampai ayah Onyo mau yang ini.
Nah, saya baru regulasinya tuh ke manajernya, ke pemusiknya, ininya tuh panjang regulasinya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada beberapa yang jadi sekarang ini Onyo itu list lagu harus dari kita. Oh iya, tadi dia juga cerita kok. Oh iya. Iya, dia cerita sampai bahkan nih ya, pokoknya kalau Onyo kan namanya remaja ya, remaja kan mulai ada teman-teman laki-laki dan perempuan ya. Pokoknya kalau Onyo sekarang mau fokus di karir sama pendidikan dulu. Ya, kalaupun nanti ada yang naksir Onyo mau minta persetujuan dari ayah sama bunda. Pokoknya kalau ayah udah C itu apa ya? Cocok. Bunda juga C, cocok, baru Onyo mau. Jadi Onyo tuh sangat mengidolakan ayah dan bunda. Tadi sih ya kalau dan tadi benar yang dari Su bilang bahwa sekalipun orang tua sudah berusaha untuk melindungi supaya anak tidak kemudian terpapar atau terekspos dengan hal-hal yang negatif dari sosial media, tapi ternyata ya ini rasanya saya perlu menyampaikan supaya yang menonton juga bisa punya gambaran bahwa tetap sebaik apapun orang tua melindungi itu nggak bisa 100% ternyata di dalam hatinya Onyo juga ada tuh emosi-emosi yang tidak terlalu positif yang timbul karena Onyonya nggak melihat sosmed nih, tapi teman-temannya lihat dan teman-temannya bertanya sama dia. Dan dia bingung karena dia kok nggak ngelihat. Tapi yang dia tahu ketika ada orang yang bertanya sesuatu yang menurut dia ini nggak benar nih, kemudian itu jadi memancing emosinya jadi lebih intens. Ya itu yang sebenarnya kita itu nggak pernah cerita. Akhirnya dia tahu dari luar. Dia nanya. Terus dia yang akhirnya takut. Iya, jadi makanya. Nah terus Wendanya juga mau mendekat juga kan ada stepnya ya. Jadi maksudnya nggak yang langsung gini dia, jadi kita diamin aja dulu sampai dia mereda gitu. Karena Onyo menanyakan ke aku tentang hal yang itu, ada apa sih? Kenapa Onyo dekat sama bunda? Mereka selalu tanya ya. Iya, tadi juga gitu. Ada kalimat yang menurut aku juga kurang pantas didengar di kuping kan gitu. Jadi ya mungkin, tapi kalau aku jawabannya gini doang. Ya karena bundanya Onyo cantik. Jadi mereka dia pengen tahu gimana rasanya punya bunda yang cantik. Dan jawaban itu kan jawaban orang tua yang gue ditembak di tempat, gue harus jawab di tempat. Jadi gue tiba-tiba harus belokin itu kan. Jadi maksudnya oh gitu, iya ya. Terus untung dia nggak banyak ngomong lagi. Untung Onyo ya kalau aku udah ngomong dia udah iya ya gitu. Jadi dia nggak banyak ngomong sih Mel gitu. Jadi aduh rasanya siapa itu yang ngomongnya? Gue pengen nanya gitu. Dan gue nggak pengen nanya lagi sih. Padahal paling kadang dia tuh tahu dia punya Instagram walaupun Instagramnya dia kita yang pegang kita tuh pengen dia ada yang ngerasa punya memiliki gitu loh. Jadi paling kadang dia cuma ini foto sama dia kadang suka selfie lah sama adiknya atau apa. Bun yang ini posting dong bun gitu. Jadi ada beberapa request foto yang ini posting di IG Onyo ya. Ini posting di IG Onyo ya. ya. Terus kadang-kadang dia itu suka gini. Kalau aku lagi buka Instagram, dia suka di sebelah. Dia suka ngecek Instagram kita. Oh, oke. Jadi gini, kok foto Onyo nggak ada? Jadi kita mesti upload. Terus foto ayah kenapa nggak ada di Instagram Onyo? Tentu Onyo yang bilang dong. Tapi foto Instagram ayah sama bunda harus ada Onyonya gitu. Jadi dia yang dia lihat itu harus ada. Kenapa nggak ada Onyonya? Jadi gue tuh harus ada. Untungnya kan ada program hampir setiap hari kan. Jadi kalau dia nanya itu kan ada program. Jadi nggak bisa males lagi ayah. Videonya kita. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya gini, Onyo sekali-sekali Insta story dari fans Instagram Onyo dong. Nggak Instagram ayah aja gitu. Dia takutnya Instagramnya penuh, habis gitu kan. Habis ya. Ya, tapi ya gue bersyukur karena ya udahlah belum saatnya juga dia minta kayak gitu. Jadi itu pun aku lengkapi Mel. Penting nggak berpengaruh buat dia ya. Harusnya sih aman-aman aja. Iya, tadi kan sebenarnya gini, semua data ini kan memang sifatnya confidential, tapi karena rantai itu
Praonsu adalah seorang public figure yang juga Ya. pastinya juga melibatkan masyarakat juga. Dia juga bisa besar karena Ya. banyak fansnya juga gitu. Tapi juga ya ada pro dan ada kontra. Nah, Ya. ini perlu disampaikan supaya pihak-pihak yang mungkin masih kontra atau bagaimanapun ketika menuliskan komen, terlebih itu adalah untuk anak kecil ya. Ini masih kecil loh, usianya masih 15, jadi hitungannya masih ya remaja gitu. 15 buat dia, Mel, buat kita tuh masih bayi. Aduh ampun gitu. Nah itu jadi perlu sangat hati-hati. Kenapa? Karena tadi sebaik apapun orang tua berusaha untuk melindungi, tapi tidak bisa 100%, sehingga apapun info atau berita yang ada di sosial media, di media-media manapun itu juga mungkin akan sampai ke anak, dan ya sedikit banyak itu pasti akan mempengaruhi perkembangan emosinya, perkembangan mentalnya, perkembangan bagaimana dia merasa tentang dirinya gitu. Terutama kalau dia ditanyain hal-hal yang ya tadi dia tanya, emang kalau Onyo sayang sama bunda kan nggak apa-apa ya Angti gitu. Iya. Jadi ya, tadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kitanya yang lebih dewasa, lebih bijak lagi gitu. Atau mungkin kalau ada banyak adik-adik kecil kita yang juga ikutan main sosmed, mungkin orang tuanya perlu lebih untuk memonitor lagi komentar apa sih yang boleh, mana yang nggak boleh. Secara juga kan sekarang ada UU ITE ya, jadi kalau kira-kira akan merugikan pihak-pihak yang dikomentari juga pastinya nanti akan jadi bumerang buat dia. Nah itu yang kadang-kadang jiwa di usia teenagers itu yang kita kan nggak tahu secara emosionalnya. Itu yang makanya kenapa setiap semua pekerjaan Onyo wajib didampingi, karena ayahnya sudah duluan bekerja di industri ini, jadi tahu tracknya kayak apa. Iya. Jadi ya mungkin sama kayak anaknya lagi main di wahana ya, kita udah pernah kerja di wahana itu, kita udah tahu ini enggak. Kora-kora enggak. Ini pasti digoncangkan ke-7 akan mual. Ya, pasti jet coaster. Gue udah tahu ini pasti terbalik itu, gitu. Nanti dia akan punya perasaan ini. Jadi karena kita sudah merasakan ada di posisi itu, makanya kita lebih dijaga lagi, lebih diprotek lagi, karena kita kepengen anak-anak baik Tania ke depannya itu mereka bisa bertutur kata dengan baik, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan dengan baik. Jadi dimanapun mereka berada, mereka juga selalu disukai karena menjadi orang yang tidak yang sendirian, asik sendirian, ya kan? Jadi dia juga bisa bersosialisasi dan peduli sama lingkungan. Nah itu sih yang kita kepengen bagaimana mereka bisa peduli, yang pengen mengenal karakter anak itu lebih jauh sebenarnya. Jadi makanya kadang-kadang kalau di TV atau apapun sangat amat selektif ketika memilih. Iya. Malum ya, bunda sejati ya. Selektif ketika memilih pekerjaan itu, Mel, karena aku pribadi nggak mau sampai salah. Iya. Dan kamu selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anak kamu. Iya. Pernah kan waktu itu ada di sebuah acara sampai selesai sampai malam. Paginya dia kesiangan kan. Sampai gue naik motor bener-bener kayak reality show deh. Itu pas kru juga udah datang di rumah. Naik motor, pas naik motor hujan. Aduh. Drama Korea. Bukan drama Korea lagi tuh. Gue naik motor hujan, say. Tuh, apa nggak mantap? Ruben Onsu. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Mau artis mau enggak ada yang nolongin, sama aja. Pinter-pinter mau diri. Artis atau enggak tetap aja hujan membasah. Basah, say. Gitu, jadi akhirnya dari situ gue nggak ambil, tapi kesempatan yang dapat tuh, ya kesempatan yang datang tuh pada saat itu tawaran anak kecil tuh cuma di usia anak-anak cuma dia doang gitu. Jadi antara kesempatan ambil, makanya kalau itu event besar banget, kalau itu event apa, mungkin akan gue prioritasin. Jadi kalau misalnya off air nih, tawarannya banyak gak? Banyak banget gitu. Tapi kalau tiba-tiba enggak itu, kayak waktu itu bundanya cuma nemenin di backstage, diam gini. Terus manajernya laporan, ini Onyo gini.
bundanya langsung ambil mic ngebantuin anaknya. Segitu itunya ya. Iya, terus dia telepon saya, ini saya udah gak bisa lagi nih, udah kita nggak usah pikirin, udah aku naik aja gitu. Jadi maksudnya dia izin gue dulu untuk naik panggung kan karena beda gitu. Ini akhirnya bundanya jadi dia ngedorong karena dia akan nengok-nengok terus gitu. Jadi makanya kalau Seperti nyari induknya mana ini. iya, padahal cuman bundanya di belakangnya. Jadi kalau dia lagi nyanyi off air itu kita harus ada di depan. Untung kayak dia nyanyi di TV kan pas bapaknya hostnya, jadi kan bapaknya di depan gitu. Tapi kalau dia nyari di belakangnya, itu dia akan gini terus, gitu. Nah akhirnya dia jadi melenceng lirik ini gitu. Jadi harus di onyo, oke nyo, siap nyo. Dikasih social support, emotional support. Iya itu. Iya Onyo penting banget itu dia kayak suplemen kalau dikasih gitu. Jadi dia oke banget. Iya betul. Tadi juga pas ngerjain tes IQ gitu, anti kecil kan. Iya. terus dia ngerjain 1 kali 2 kali contoh, well done. Oh itu semakin semangat ngerjainnya. Jadi ya. Dan dia suka kan dikasih Iya betul. Padahal Kayak tadi. iya kan? Itu kan sebenarnya bukan anak seusia dia. Bener kan? Aku udah bilang kan dia pasti mau starnya. Iya, dia mau starnya kayak Thalia. Terus tadi dia dikasih, terus dia tanya, Thalia dapat berapa? Thalia dapat lebih banyak karena kan tugasnya lebih banyak kan. 10 subtes, dia kan cuma 1. Iya. Gitu. Terus dia bilang, "Oke, kalau gitu nanti lain kali Onyo kasih lebih banyak." Dia Udah tahu, aku udah bilang kan dari Kamel, pasti dia ngincar ininya Kamel deh. Bintang. Jadi pinter banget. Karena kalian datang dan Mel itu kasih star, anak-anak aku tuh suka banget sama star itu. Iya, karena kan itu star itu sebenarnya Reward adalah gitu. reward dari achievementnya mereka gitu. Dan ini sebenarnya juga itu sarana untuk juga membentuk konsep diri anak, betapa anak merasa achievementnya itu dihargai. Oke, Donsu, aku rasa cukup. Mel, thank you banget karena Iya, sebenarnya kemarin-kemarin ini kita komunikasinya datang kita ke tempat prakteknya Mel. Iya, selalu ya. Selalu datang ke tempat prakteknya Mel. Terus kemarin ini kita lakukan lewat online. Ternyata Nggak efektif. nggak efektif. Anak-anak lebih banyak celingak-celingukan. Karena anak kecil ya susah. Iya. Dan terus akhirnya kita minta tolong banget Mel untuk sampai situasi kondusif ini karena dan kan takutnya anak-anak juga jenuh. Ini perubahan drastis juga buat anak-anak. Mereka Iya. butuh sharing Dan juga. kebetulan aku ini cukup panjang prosesnya meminta Mel untuk datang ke rumah karena kita nggak tahu juga situasi COVID ini sampai kapan. Sementara jadwal anakku sudah waktunya bertemu dengan Mel. Jadi ya mudah-mudahan situasi kembali normal, Jadi akhirnya bisa bisa kembali ke tempat praktek Mel lagi. Dan ini juga konsultasinya. sebenarnya home visit sih ya. Jadi kan buat Mel sendiri, jadi Mel juga bisa lihat bagaimana perilaku anak di luar rumah, yaitu pada saat di tempat praktekku, dan ketika situasi anak, perilaku anak di dalam rumah. Jadi sebenarnya juga untuk lebih mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang si anak itu sendiri. Tapi kalau aku mah paling nyaman tuh kalau dari tempat praktek kamu sih Mel, karena kan suasananya baru buat mereka kan, jadi mereka akan lebih excited. Ya gitu sih. Kalau aku menganjurkan kalau situasi sudah aman nih memang di tempat praktek langsung karena akan lebih aman, nyaman dan juga suasana baru buat anak-anak. Ya, oke kalau kayak gitu. Semoga tayangan ini berguna buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Thank you, Mel. Thank you, Ya, bye-bye.